Dalam dunia lebah madu, hornet diketahui sebagai hewan yang menakutkan. Bagaimana tidak, hornet akan masuk ke sarang lebah dan akan menghabisi satu koloni lebah. Mereka tidak agresif kepada manusia, namun di dunia lebah, mereka adalah ancaman. Hornet dikenal sebagai salah satu pestisida terbaik dari alam. Selain memakan nektar dan tumbuhan, mereka juga memakan serangga lain seperti lebah, belalang, laba-laba, dan lainnya. Namun lebah madu telah mengembangkan cara jenius untuk mempertahankan koloninya, yaitu mereka akan memasak hornet hidup-hidup. Hornet jauh lebih besar daripada lebah, sehingga lebah perlu mengembangkan pertahanan yang luar biasa. Tidak seperti lebah lainnya, ketika hornet menyerang, lebah madu Jepang tidak akan menyerangnya. Sebaliknya, mereka akan memancing hornet untuk masuk ke dalam sarangnya. Setelah hornet menyerang, sekelompok lebah akan dengan cepat mengelilingi penyusup itu. Lebah madu akan menggetarkan otot-otot sayap mereka secara bersamaan untuk menghasilkan suhu sekitar 46 derajat Celcius. Cara ini akan membuat hornet mati kepanasan. Lebah madu Jepang harus mematikan hornet dengan cepat. Jika tidak, hornet dapat melepaskan feromon yang akan menarik bala bantuan. Tahukah kamu bahwa lebah madu akan mati setelah menyengat manusia? Setiap lebah madu pekerja betina memiliki sengatan berduri. Ketika lebah madu menyengat sesuatu yang berkulit tebal seperti mamalia, ia akan tersangkut. Begitu lebah madu tersangkut, mereka akan berusaha untuk melepaskan diri. Ketika mereka memaksa untuk menarik sengatannya, itu dapat mengakibatkan jarum penyengatnya robek dari tubuhnya, beserta bagian perut, saluran pencernaan, dan kantong racunnya. Robekan ini berakibat fatal, yang mengakibatkan kematian bagi lebah madu dalam hitungan jam. Lebah madu pekerja betina tidak seperti ratu lebah madu dan tawon yang dapat menyengat berkali-kali tanpa tersangkut. Mereka memiliki sengatan duri bergerigi yang dirancang untuk menusuk dan menancap di kulit. Berbeda dengan ratu lebah madu dan tawon yang sengatannya berduri halus, sehingga mereka tidak tersangkut di kulit saat menyerang. Sengatan lebah madu pekerja betina adalah pengorbanan dan harga yang harus dibayar untuk melindungi koloninya, dan itu ditujukan untuk memastikan keberlangsungan hidup sarangnya. Jika kebanyakan spesies tawon biasanya membangun sarang di tempat yang tinggi, berbeda dengan tawon raksasa Asia, sebab mereka bersarang di liang-liang tanah. Mereka mendapatkan julukan sebagai tawon pembunuh. Panjangnya bisa mencapai 4,5 cm dengan rentang sayap 7,5 cm. Sengatannya memiliki panjang 10 mm dan mengandung racun. Bahkan, ada 30 hingga 40 orang tewas setiap tahunnya di Jepang akibat tawon ini. Sebenarnya racun tawon Asia tidak semenakutkan tawon lainnya, akan tetapi karena ukurannya yang besar, mereka bisa menyuntikkan racun lebih banyak. Selain itu, jarum penyengatnya juga cukup panjang untuk menusuk pakaian pelindung yang tebal. Tawon raksasa Asia dapat menyengat berkali-kali saat mempertahankan sarangnya. Hanya tawon raksasa Asia betina yang dapat menggunakan kemampuan sengatan tersebut. Mereka suka memangsa lebah hingga belalang. Dengan rahang yang besar, tawon raksasa Asia terkadang sering menginvasi sarang lebah. Mereka akan memberikan makan ratunya dengan lebah madu dewasa beserta larvanya. Tawon raksasa Asia umumnya ditemukan di hutan beriklim sedang dan tropis di Asia Timur seperti Jepang, Cina, dan Korea. Dia cantik, namun psikopat. Sesuai dengan namanya, tawon permata zamrud. Mereka memiliki warna hijau kebiruan metalik yang indah. Dengan ukuran tubuh bisa mencapai 22 mm. Mereka dapat ditemukan di wilayah Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik. Uniknya, saat sang betina akan bertelur, dia akan mencari kecoak yang akan digunakan sebagai inang bagi telurnya. Tawon permata zamrud akan hinggap di punggung kecoak dan menusukkan sengatnya ke area tertentu di kepala kecoak. Kecoak tersebut akan lumpuh dan tidak dapat bergerak. Racun yang disuntikan oleh tawon dapat mengubah perilaku kecoak menjadi lebih pasif. Selanjutnya, tawon akan menarik kecoak menuju sarangnya. Di sana, tawon akan meletakkan telurnya pada tubuh kecoak dan menutup sarangnya dengan batu dan tanah. Kecoak yang sudah tidak berdaya tidak akan bisa melawan meskipun masih hidup. Setelah beberapa hari, larva tawon akan menetas dan memakan kecoak dari dalam tubuhnya. Dan yang lebih mencengangkan, larva ini tidak akan memakan organ vital kecoak agar kecoak dapat hidup selama mungkin. Setelah beberapa minggu, larva akan menjadi kepompong
dan menjadi tawon dewasa, kemudian siap keluar dari tubuh kecoak. Sekitar tahun 1957, terdapat sebuah penelitian untuk menciptakan sebuah spesies lebah baru di laboratorium São Paulo, Brazil. Namun secara tidak sengaja, lebah tersebut kabur, dan beberapa tahun kemudian setelah kejadian tersebut, lebah ini ditemukan di sebuah ladang minyak di California pada tahun 1985. Kemudian, kembali ditemukan di beberapa wilayah di Amerika, seperti Texas, Arizona, Oklahoma, dan Nevada pada tahun 1990. Lebah ini dijuluki Killer Bee atau lebah pembunuh. Mereka mendapatkan julukan tersebut sebab mereka memiliki sengatan lebah paling berbahaya di antara spesies lebah lain yang ada di dunia. Meski tergolong kecil, lebah hybrid ini dapat memproduksi madu lebih banyak dari lebah madu jenis lainnya. Mereka adalah pekerja keras yang dapat mengumpulkan nektar dan serbuk sari dengan cepat. Di sisi lain, mereka juga memiliki mekanisme pertahanan yang ekstrim. Koloninya sangat sensitif terhadap suara bising. Mereka dapat menyerang siapa saja yang berisik. Jika lebah madu lainnya mengirim 10% anggota koloninya, lebah madu ini akan mengirimkan seluruh anggota koloninya saat ada yang mengusik mereka. Satu koloni dapat mencapai 15.000 anggota lebah. Diperkirakan, manusia normal akan mati jika terkena 1.300 sengatan. Lebah ini adalah lebah madu afrikanisasi, yaitu hasil persilangan antara lebah madu Afrika dan lebah madu Eropa. Ini adalah serangga dengan sengatan paling menyakitkan kedua setelah semut peluru. Mereka adalah tawon pembunuh tarantula atau tarantula hawk. Sesuai dengan namanya, mereka adalah predator tarantula dan dapat ditemukan di habitat manapun tempat tarantula berada, kecuali Antartika dan Eropa. Sebenarnya makanan utama tarantula hawk adalah nektar. Mereka mengonsumsi nektar dan serbuk sari dari bunga. Mereka juga memakan buah yang difermentasi dan terkadang menghisap sarinya sampai mabuk. Faktanya, tarantula hawk betina dewasa berburu tarantula bukan untuk makanannya, tetapi sebagai makanan larva mereka. Mereka berburu dengan cara melumpuhkan tarantula dengan sengatannya dan membawanya kembali ke sarang tarantula hawk. Mereka akan meletakkan satu telur di dalam tubuh tarantula dan membiarkan telur tersebut menetas di dalam tubuh tarantula yang lumpuh namun masih tetap hidup. Larva akan makan dan berusaha menghindari organ vital tarantula selama mungkin agar tarantula tersebut tetap hidup. Selama beberapa minggu, larva akan menjadi kepompong dan keluar dari perut tarantula sebagai hewan yang dewasa. Tarantula hawk jantan tidak berburu dan mereka juga tidak memiliki alat penyengat. Jika kamu berpikir semua lebah memiliki sengatan, maka kamu salah. Ada beberapa spesies lebah yang ternyata tidak memiliki sengatan. Salah satu yang paling terkenal adalah stingless bee. Di Indonesia, mereka memiliki banyak nama. Klenceng atau lancing di Jawa, galo-galo di Sumatera, kelutut di Kalimantan, dan letape atau emu di Sulawesi. Kalau di daerahmu, apa namanya? Meski tidak memiliki sengat dan aman untuk dibudidayakan, tapi produksi madu dari lebah ini lebih sedikit dibandingkan lebah madu pada umumnya. Hal tersebut disebabkan ukuran tubuhnya yang kecil. Panjangnya hanya mencapai 3 hingga 4 mm. Otomatis, daya tampung nektar yang diperoleh dari bunga juga minim. Diperkirakan, lebah ini hanya mampu memproduksi 1 kg madu per tahunnya. Karena madu produksinya yang sedikit membuat harga madu stingless bee 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan madu biasanya. Karena itu, banyak yang membudidayakannya untuk dimanfaatkan madu dan propolisnya. Propolis ini bermanfaat untuk mengobati luka dan kecantikan.